Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Di pagi hari ini kita masih dibisahkan kembali dengan wasilah Tuan Syekh untuk ikut di acara yang amat sangat mulia Manaqiban. Semoga ini pertanda senantiasa Abah mengeruniakan kebaikannya yang Allah telah berikan kepada beliau, tercurah limpah kepada kita semua sebagai murid-muridnya yang sedang belajar. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian ahlu sufi dalam kitab uh, Tanwirul Qulub, sebagian ulama ma'rifat mengatakan qala ba'dul arifin man lam yakun lahu nasibun min hadal ilmi ay ilmil batin akhafu alaihi su'al khatimah. Telah sepakat dan berkata sebagian para ulama ahli ma'rifat, barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu ini, yakni ilmu batin atau ilmu tariqah, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Dikatakan juga oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu rahmatal abrar, beliau mengatakan, "Man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur." Barang siapa yang tidak bersegera mengambil ilmu, yakni ilmu tasawuf dari ahlinya, ahli talqin, maka ia akan mati dengan membawa dosa besar, tapi ia tidak merasa. Maka di dalam kitab Fadhailus Syuhur kita menukil, Pangersabah menukil satu kalam Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan, La yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbin illa al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Al-Imam Ghazali mengatakan tidak akan ada seorang pun yang bersih dari aib dan penyakit hati kecuali para nabi. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Hadratus Syekh Pangersa Aba Aos dalam kalam mulia beliau, dan setelah kita melihat mendengar kalam para ulama ahli tasawuf tersebut, Pangersa Aba di dalam sabdanya pernah mengatakan, talqin dzikir itu diantaranya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa. Yang ketiga, membentengi dari berbuat dosa. Jadi 3 fungsi zikir ini, menghapus dosa, menghentikan dosa, dan membentengi dari berbuat dosa. Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kita mendengar kalam ulama tasawuf di atas yang tadi, ulama sufi mengenai orang-orang manusia yang wajibnya mereka menemui ahli batin atau ilmu tasawuf dari ahlinya, ahli guru mursyid. Karena kalau tidak menemukannya, selamanya mereka sadar atau tidak selalu berkecimpung atau bergelimang di dalam dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Apa dosa yang terkadang tidak mereka sadari? Yakni adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Junaid di dalam kitab Fadhailus Syuhur sering kami dengar dari Abah menukil Imam Junaid Al-Baghdadi, ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah itu lebih bahaya, lebih berat daripada masuk neraka. Bahkan Imam Junaid juga mengatakan al-ghaflatu turithul qaswah. Ghaflah, lupa kepada Allah menyebabkan kerasnya hati. Dan sebagaimana Allah Ta'ala dalam Quran mengatakan, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Allah Ta'ala mengatakan, maka celakalah bagi orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Surat Az-Zumar ayat 22. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Pangersa Abah tadi mengatakan, zikir ini di antara fungsinya menghapus dosa, menghentikan dosa, dan membentengi dari perbuatan dosa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita simak perkataan para ulama tasawuf tidak berlaku lagi atau telah diputus oleh Allah Ta'ala, diselamatkan kita semua dari itu semua. Sebab kita telah bertemu dengan ahli talqin min qalbin,
taqiyin naqiyin mimma siwallah. Ahli talqin, guru mursyid yang hatinya telah bersih daripada selain Allah. Apalagi ghaflah, dari lupa kepada Allah, tidak pernah lupa Syekh Mursyid itu, bahkan mendapat ketakwaan yang amat sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan talqin dikir kita diselamatkan dari dosa besar. Dengan talqin dikir kita diselamatkan dari mati atau wafat dalam keadaan yang su'ul khotimah. Bahkan tidak menemui kematian. Hayatan abadiyatan. Kita hidup selamanya dalam keabadian. Sebab yang mati bukan jasad, tapi qalbu kepada Allah, atau hati yang selalu lupa kepada Allah. Nah, apa buktinya? Buktinya tadi, zikir ini setelah ditalkin dan kita istiqomah, maka kita yang mendapat talqin zikir sudah pasti yang pertama diampuni dosa. Sebagaimana sabda Nabi, ketika Nabi selesai mentalqin, Nabi mengatakan, qad ghafarallahu lakum. Sungguh Allah telah mengampuni kalian semua. Maka sabda Abaya tadi, zikir ini adalah menghapus dosa. Apa bukti? Buktinya menghapus dosa. Bukti yang kedua, sabda Abah, yaitu menghentikan dosa. Sebab Abda pernah mengatakan begini, berhenti dari berbuat dosa adalah ampunan. Itu sabda bangsa Abah. Jadi ciri orang-orang manusia yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang pertama, yaitu berhenti dari berbuat dosa. Dosa kalau secara syariat, secara dohir, terlihat, katakanlah kita melihat ada orang tidak sholat, jelas nih misal. Ada orang Islam KTP, katakanlah, kalau bahasa Abah kan Islam KTP, belum ditalkin, belum masuk Islam secara kafah atau sempurna. Kita melihat orang, jelas-jelas, benar-benar dia meninggalkan sholat. Jelas itu perbuatan maksiat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melihat ada orang minum minuman khamr atau keras di hadapan kita. Ada orang berjudi, ada orang berbohong, ada orang mencuri, ada orang berzina, ada orang mencaci maki dan sebagainya. Semua perbuatan dosa yang terlihat itu banyak yang bisa menghakimi, banyak yang bisa mengingatkan. Tapi ada satu dosa tadi yang amat sangat bahaya, tidak terlihat. Siapa yang bisa menghakimi kalau bukan ketika manusia itu diizinkan oleh Allah menyadarinya dosa apa? Ghaflah kepada Allah. Sebab yang kami sebutkan tadi, bahaya-bahaya dosa besar, berzina, berjudi, berbohong, dan menganiaya, mengadu domba, segala macam rupa dosa, itu semua bersumber dari ghaflah, dari kotor dan lupanya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Junaid mengatakan, lebih bahaya itu lupa daripada masuk neraka. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau manusia lupa tadi, dia tidak sadar. Bagaimana mau sadar hatinya yang, jantungnya yang diizinkan oleh Allah setiap detik berdetak itu jantung, memompa darahnya, mengalirkan ke seluruh tubuh, itu kan nikmat dari Allah. Itu merupakan anugerah yang mesti ia jaga. Bagaimana bisa Allah yang memberikan itu kenikmatan, Allah yang menganugerahkan itu kesehatan. Ada dokter Lia, ada para dokter yang paham dengan ilmu kesehatan, berapa juta mungkin sel yang ada dalam tubuh kita yang begitu banyak. Apalagi jantung yang setiap harinya memompa darah. Dan kita lupa kepada Allah yang memberikan itu semua. Nah, itulah yang dimaksud dosa. Kita lupa kepada Allah yang menganugerahkan kenikmatan bahkan setiap detik tidak hentinya. Helai nafas kita, kedip mata kita, pendengaran, penglihatan. Bagaimana jantung kita yang begitu tidak diperintah dengan otomatis, walaupun kita tertidur pulas masih tetap hidup. Artinya itu semua kenikmatan yang Allah berikan, ibu bapak yang dirahmati Allah. Masa kita melupakan Allah yang memberikan kenikmatan itu? Maka tadi ulama tasawuf sampai mengatakan khawatir orang-orang yang tidak memiliki ilmu thariqah bertemu dengan ahli ma'rifat, ahli tasawuf, guru mursyid, itu dikhawatirkan mati dalam su'ul khotimah, dalam keadaan buruk, sebab hidupnya selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti sabda Pangersabah tadi, zikir ini adalah menghapus dosa, sebab yang ditalqin telah dihenti dari perbuatan dosa besar, yaitu ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang kedua, sabda Abah tadi, maka setelah dia berhenti, dihapus dosanya, dia akan berhenti dengan sendirinya. Jadi ya sudah ditalkin istiqomah zikir la ilaha illallah. Dan berdenyut setiap detak jantungnya dengan asma Allah, itulah sabda Abah terbukti yang kedua. Sudah dihapus dosa, yang kedua dihentikan dosa sebab diantaranya kolbunya tidak henti-henti berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga dibentengi dari berbuat dosa. Jadi sudah ditalkin dia istiqomah, sudah ada tidak goflah lagi hakikatnya kolbunya. Tapi mesti dijaga ibu bani rahmati Allah. Karena apa? Dikir, talqin dikir ini, kenapa mesti dijaga? Ini adalah benih, awalnya ditanam oleh seorang guru mursyid. Yang namanya benih, kalau kita menanam tumbuh-tumbuhan, mesti dijaga. Bagaimana benih itu akan bertumbuh baik, berbuah yang subur kalau tidak disirami, tidak diberi pupuk atau vitamin yang baik atau yang sesuai dengan kadarnya. Menjaga zikir ini untuk berbuah amal soleh. Menjaga zikir ini untuk berbuah akhlakul karimah, berbuah adab yang baik adalah dengan menyiraminya, dengan menjaga bibit talqin ini. Dengan apa? Dengan mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah. Dengan mengamalkan dikirnya. Dengan mengamalkan khotamannya. Dengan mengamalkan sholat-sholat sunnahnya. Dengan mengamalkan sohbahnya. Dan segala macam yang telah dicontohkan oleh seorang kekasih Allah, yaitu guru mursyid Pangersa Abaos di zaman ini. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kita diselamatkan oleh Allah setelah ketemu dengan Syekh Mursyid. Dosa yang paling dahsyat tadi, lupa kepada Allah. Yang Imam Ghazali aja mengatakan, jangankan kita, ya Allah, tidak seorang pun, artinya yang bertitel ulama juga mungkin, bertitel kiai, ustadz, siapapun, kalau nggak ketemu mursyid, tidak ada seorang pun yang bersih dari aib dan penyakit hati. Karena hanya para nabi dan orang pilihan Allah, yaitu Syekh Mursyid, pewaris para nabi dan rasul. Mereka yang bersih kalbunya. Maka Bang Sahabat mengatakan tidak ada obat dan metode yang terbaik untuk menghilangkan ghaflah kepada Allah kecuali dengan dawam. Zikir kepada Allah. Illa zikrullahi ala dawami sirran wa jahran kama amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara zikir khafi, zikir jahar secara keras dan khafi atau rahasia, yang keduanya telah diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menggenggam dan mendapatkannya, ibu bapak yang dirahmati Allah. Maka yang mesti kita jaga adalah dengan mewujudkan atau mengistiqomahkannya pengamalan ini dengan sebaik-baiknya. Maka jangan pernah putus hubungan dengan Syekh Mursyid. Robitoh, paling tidak kita sadar, kita selalu butuh dan amat sangat butuh kepada Abah dalam setiap apapun urusan kita. Jangankan urusan ibadah, urusan dunia, sehari-harian kita, sampai Pangarsa Abah dengan luar biasa mengajarkan sebelum Abah keluar rumah atau ketika Abah keluar rumah melangkah dengan kaki kiri, dan sebelum Abah kemana-mana, Abah selalu mengucap salam kepada Abah Anom. Assalamualaikum Abah, Al-Fatihah. Itu kan dipraktekkan Abah puluhan tahun semenjak menjadi murid Abah Anom. Kita pun begitu, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa itu diantara adab seorang murid kepada mursyid? Sebab urusan kita itu digenggam oleh Abah sebagai mursyid. Urusan dunia, akhirat, seluruhnya hakikatnya yang menggenggam guru mursyid. Maka kita seyogianya harus mesti menyadari setelah ditalqin dikir, hakikatnya kita seperti diberikan CCTV yang hidup 24 jam di dalam diri kita. Kalau kita sadar, contoh, Pangersa Abah ketika kita ditalqin memberikan CCTV. Artinya CCTV itu pengawasan. Ini secara dohir bisa dikasih satu-satu ikhwan akhwat akses yang terhubung antara dia dengan Pangersa Abah. Coba kita sadari. Kalau kita sadar 24 jam kita dipantau. Gak usah sadar dulu kepada Allah. Kepada guru saja. Mesti malu ya Allah. Malu berbuat sesuatu.
amit-amit nauzubillah maksiat, atau sesuatu yang tidak diajarkan diberi contoh oleh guru mursyid, atau sesuatu kita menyimpan dendam nauzubillah atau benci kepada siapapun, malu sebab abah tahu, guru tahu, ya Allah. Kenapa? Tadi 24 jam kalau kita dipantau. Sekarang begini, bukan rahmati Allah. Kalau ada maling di komplek, contoh di perumahan, di komplek dekat kita tuh ada maling, ini contoh. Malingnya malam. Nah, di komplek itu ada CCTV. Yang dicari kan CCTV dulu untuk bukti. Kalau kita maling sadar, yang mau nyolong tuh sadar, ada CCTV di komplek, mesti dia mungkin mikir dulu, waduh nggak jadi ini, ada CCTV. Atau ketika dia mau nyolong, dia tutupi itu muka, ditutupi itu wajah, agar tidak terdeteksi begitu mudah. Tapi kalau tidak sadar, udah langsung aja tuh embat apa yang ada. Mau motor, mau mobil, perhiasan, contoh maling satu rumah itu, katakanlah. Tapi kalau dia sadar ada CCTV, paling tidak dia berjaga-jaga. Atau dihancuri dulu tuh CCTV kalau bisa kan begitu. Begitu kita. Kenapa manusia santai saja hidup di dunia ini? Arti santai itu ibadah, dia biasa tidak mau fokus. 24 jam hatinya lupa kepada Allah. Sebab tadi belum sadar CCTV atau Allah Ta'ala menghendaki atau melihatnya, mendengarnya, memperhatikannya 24 jam. Begitupun mursyid. Tapi kalau dia sadar, mulai dia malu. Paling tidak al-hayya, timbul dalam dirinya sifat malu, menjaga adab dalam setiap keadaan, menjaga kolbu untuk tidak putus hubungan kepada guru dan kepada Allah dan kanjeng Nabi SAW, menjaga dirinya dari kesucian jiwa, baik zahir dan batin, menjaga wudhu, menjaga sholat awal waktu, dia pula menimbulkan rasa malu itu. Jadi semakin tinggi istiqomah zikir, semakin tinggi dirinya terhubung dengan mursyidnya, maka semakin aktif tadi kesadaran akan diperhatikan oleh Allah melalui mursyidnya, sebagaimana CCTV tadi 24 jam, kita akan sadar mulai memperbaiki seluruh hubungan kita dengan Allah, seluruh hubungan kita dengan makhluk Allah, terhingga terciptalah keadaan yang tentram, damai, sejahtera. Kalau Pangersa Abah mengatakan, tidak akan bisa ini Indonesia maju dan sejahtera kalau tidak ada, kalau belum hangus itu partai. Artinya selagi ada partai itu kan yang menghancurkan, karena partai itu kan diantaranya, kalau kita sambung ke Sabda Abah itu kan menguntungkan golongan sendiri. Nah, partai itu bukan hanya bendera, Ibu Bapak, yang kalau yang mohon maaf saya sadari, tapi partai-partai keakuan yang ada dalam diri kita. Bendera-bendera selain la ilaha illallah. Bendera mungkin jabatan kita. Bendera mungkin kita memiliki ilmu yang Allah titipi. Bendera mungkin harta kita. Atau apapun yang kita miliki itu merupakan bendera-bendera seperti partai yang lebih najis, mohon maaf, dari anjing dan babi, kata Abah. Kalau tidak diobati, itu lebih bahaya. Dan dihanguskan bendera-bendera keinginan duniawi, nafsu yang buruk dalam kolbu dan diri kita dengan la ilaha illallah. Sehingga untuk maju dan sejahtera, baik Indonesia atau dalam diri kita, karena pemimpin dalam diri kita adalah kolbu kita sendiri, untuk menghancurkan bendera itu semua, keinginan nafsu dunia yang menghancurkan manusia, dengan adalah istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga tadi kita selalu dibimbing oleh Abah dan bisa mewujudkan dalam hidup kita, bisa maju dan sejahtera. Maju dalam keadaan baik apapun dalam hidup, dan sejahtera, bisa selamat hidup kita kembali kepada Allah, bahagia, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya, dengan karomat Tuhan Syekh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma